Profil Desa Paseban. Desa Paseban adalah desa yang terletak di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Desa Paseban terbagi menjadi 4 kadus, 20 RW, dan 50 RT. Desa Paseban memiliki potensi-potensi dan kebudayaan yang masih terjaga. Makam Sunan Pandanaran, tempat peristirahatan seorang wali besar yang menjadi mercusuar Islam di tanah Jawa. Sunan Pandanaran, atau biasa dikenal sebagai Ki Ageng Pandanaran, adalah sosok yang luar biasa. Seorang mantan adipati Semarang yang memilih meninggalkan kemewahan duniawi demi menempuh jalan kehidupan spiritual. Kompleks makam ini dirawat penuh cinta oleh 12 juru kunci. Setiap Senin dan Kamis malam, area makam dibersihkan secara rutin, mencerminkan betapa tinggi penghormatan masyarakat kepada sang wali. Setiap tahun, pada tanggal 27 Ruah dalam penanggalan Jawa, ribuan peziarah dari seluruh Nusantara datang untuk memperingati haul Agung Sunan Pandanaran. Tradisi ganti singep, malam Midodareni, hingga kirap jodang yang menjadi puncak perayaan yang memadukan nilai-nilai spiritual dan budaya Jawa. Untuk menunjang kenyamanan para peziarah, Desa Paseban menyediakan fasilitas pendukung. Layanan seperti ojek makam yang telah beroperasi sejak 2013 siap mengantar para pengunjung ke berbagai edukasi spiritual. Para pengojek yang berkomitmen melayani 24 jam penuh mengenakan tarif 10.000 per orang. Tak jauh dari area makam, terdapat 15 penginapan yang dikelola dengan sistem reservasi fleksibel, mulai dari 100.000 per malam untuk keluarga kecil hingga 500.000 untuk satu bus. Para peziarah dari Nusantara, bahkan dari mancanegara, dapat beristirahat dengan nyaman dan sebelum melanjutkan perjalanan spiritual mereka. Masjid Gala, masjid bersejarah yang dibangun langsung oleh Sunan Pandanaran di atas Gunung Japalkat. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat agama pertama di Jawa Tengah. Dengan ukuran mungil 12 x 12 meter dan tanpa serambi seperti masjid kuno lainnya, Masjid Gala kini menjadi cagar alam budaya. Dan tanpa serambi seperti masjid kuno lainnya, Masjid Gala ini menjadi cagar budaya yang syarat sejarah. Lokasinya yang tenang di kaki Gunung Japalkat memberikan suasana khusyuk bagi siapapun yang datang beribadah atau sekedar berziarah. Makam Syekh Domba. Makam Syekh Domba yang terletak di Bukit Cakaran membuat para peziarah harus melewati jalan menanjak dan berbatu di keliling pepohonan yang rindang lainnya hutan alami, membuat area makam terasa lebih sakral dan tenang. Memasuki area makam, peziarah akan melewati pintu kecil yang akan membawa kita ke sebuah ruangan yang sederhana. Di dalamnya, pusaka sang syekh tertutup kain putih yang akan diganti setiap tahun pada bulan Ramadan. Pada tahun 1985, menampakkan fasilitas seperti kamar mandi, musola, dan teras untuk menyambut para tamu. Banyak peziarah datang untuk memanjatkan doa, memohon kesehatan, dan kelancaran hajat. Keyakinan mereka akan keberkahan Syekh Domba menjadikan makam ini tidak pernah sepi dari kunjungan pengunjung. Tak jauh dari pusat desa, di tepian perbatasan Kecamatan Bayat dan Wedi, berdiri Gua Maria Marganisih, tempat ziarah umat Katolik yang memancarkan ketenangan. Nama Marganisih sendiri berarti jalan mengalirnya kasih. Peziarah dapat menampaki salib yang terdiri dari 14 perhentian di lereng bukit, berakhir di puncak.
dengan pemandangan altar terbuka dan menghadap halaman luas. Sejarahnya berawal dari janji suci pasangan Max Samueljo dan Maria Margarita Sukebi pada tahun 1930-an yang memohon omongan kepada Bunda Maria. Setelah doanya terkabul, mereka membangun gua kecil sebagai wujud syukur. Gua Maria Marganisi dikelola secara mandiri oleh komunitas umat yang penuh dedikasi. Hadroh adalah kesenian Islami yang memadukan lantunan sholawat, syair, dan tabuhan alat musik seperti terbuka, bass, kencering, keceluk, keplak, dan icik-icik. Di Desa Paseban, hadroh bukan hanya sekedar hiburan, melainkan media zikir yang mengajak masyarakat untuk mengingat Allah, sekaligus sarana dakwah yang menghidupkan suasana dalam acara keagamaan. Alunan hadroh sering mengiringi acara seperti akikohan, resmian masjid, maulid nabi, hingga sadronan di makam. Kelompok yang masih aktif sendiri adalah Hadroh Sabilul Janah di RW 1 Lemah Miring, dipimpin oleh Ibu Surti. Hadroh Khairul Nafi'ah, RW 8 Dolon yang dipimpin oleh Ibu Mejini. Hadroh Mubarak, RW 3 Dusun Bendungan yang dipimpin oleh Ustadz Samino. Di Desa Paseban, seni reog memiliki warna tersendiri. Melalui kelompok Turenggo Seto yang berdiri pada tahun 2017, kelompok ini lahir dari semangat warga yang ingin menghadirkan variasi baru dalam pertunjukan reog. Nama Turonggo Seto berarti kuda putih tertua, merujuk pada kuda lumping yang berwarna putih yang menjadi simbol kebanggaan mereka. Pertunjukan Turonggo Seto diiringi gamelan yang dimainkan oleh 10 orang pengrawit. Diikuti penari laki-laki dan perempuan, pemain borongan, popo, serta 2 penyanyi. Mereka membawakan 5 hingga 7 babak pertunjukan, memadukan lagu-lagu tradisional seperti Sekar Melati, Tari Putih, dan Tombo Hati dengan lagu-lagu hits Jawa modern. Keunikan Turonggo Seto juga terletak pada ritual sebelum pentas, seperti melek-melek semalaman sebagai bentuk permisi, jaran dicombor, serta penyediaan sesajen khas seperti wedang 7 warna dan lingkung ayam. Laras Madya adalah tembang tradisional Jawa yang menggabungkan nilai budaya dan ajaran Islam. Alunan musiknya yang pelan dan merdu, diiringi kendang, terbang, kemanak dan saron, menciptakan suasana yang teduh. Lirik-liriknya yang berisi ajaran moral, kebijaksanaan hidup, menjadikannya kesenian yang bukan hanya indah, tetapi juga syarat makna. Di Desa Paseban, Laras Madya masih dilestarikan oleh kelompok Sekar Laras, yang dipimpin oleh Bapak Rantam. Mereka rutin seminggu sekali untuk berlatih dan tampil pada acara-acara penting seperti sadranan, peringatan 1 Suro, dan pernikahan. Karawitan adalah seni musik gamelan Jawa yang dimainkan dengan lembut dan harmonis. Di Desa Paseban, karawitan sering mengiringi berbagai acara adat dan keagamaan, mulai dari peringatan bulan Ruah hingga pernikahan. Suara gamelan, sinden, dan gerong berpadu menciptakan suasana khas yang sulit digantikan oleh musik modern. Seni ini dilestarikan oleh kelompok Sekar Melati di RW 17, Pandean, Cerakan. Mereka rutin tampil dalam berbagai acara dan berlatih setiap Jumat siang, membawakan gending-gending tradisional yang menjadi identitas budaya Jawa. Banyaknya pedagang di Desa Paseban menjadikan variasi UMKM. Produksi gerabah. Gerabah berasal dari tanah liat yang dibentuk dengan tangan atau alat putar. Setelah itu, dijemur hingga kering dan dibakar dalam tungku. Dari cangkir hingga kendi, kemudian dibuat secara manual. Karya gerabah mencerminkan kearifan lokal dan kekuatan tangan-tangan terampil desa. Produksi limbah kayu. Limbah kayu dari industri mebel dirubah menjadi kerajinan bernilai tinggi, seperti karpet kayu, sajadah, hingga dekorasi rumah lainnya. Salah satu produksi ini, potongan kecil dipilah
diamplas, lalu dirangkai dan definisi. Kreativitas dalam pengolahan limbah kayu ini mendukung ekonomi sirkular. Rumah produksi limbah kayu ini dimiliki oleh Pak Bambang yang bertempat tinggal di RW 17 Pandean, Kraken, Paseban. Produksi kain perca. Kain perca dianggap sisa tak berguna. Ternyata di RW 13 Paseban dapat diolah kembali menjadi kerajinan yang bernilai tinggi. Produksi batik. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Proses pembuatannya melibatkan pembuatan pola di atas kain, dilanjutkan dengan pecantingan malam dan perwarnaan. Salah satu terdapat produksi pembuatan batik di RW 17 Pandean, Kraken, Paseban. Produksi tempe. Tempe merupakan hasil fermentasi kedelai yang telah menjadi makanan khas Indonesia. Kemudian, produksi tempe di Paseban terdapat 2 jenis tempe, yaitu dibungkus daun dan plastik. Produksi bakpia. Bakpia merupakan makanan khas yang terbuat dari adonan tepung yang diisi dengan kacang hijau. Semakin berkembangnya zaman, variasi semakin bertambah. Di daerah Paseban terdapat bakpia terkenal yaitu di RW 7 Dolon, bakpia Mbak Salma, dan banyak produksi lainnya. Produksi rambak. Rambak yang terbuat dari adonan tepung dan berbagai macam rempah dijemur lalu digoreng hingga mekar, sehingga menciptakan rasa yang gurih dan cocok dijadikan camilan atau pelengkap hidangan. Salah satu tempat produksi terdapat di RW 8 Dolon. Dawet bayat. Dawet bayat terkenal dari Klaten. Minuman ini terdiri dari cendol hijau, dari tepung beras dengan santan segar dan gula merah cair. Semua bahan diolah tradisional tanpa bahan pengawet. Rasanya manis dan segar, cocok dinikmati di siang hari. Dawet bayat tak hanya enak tapi juga melekat pada identitas lokal. Produksi karak. Karak merupakan sisa nasi yang digoreng hingga renyah. Prosesnya dimulai dengan membumbui nasi, lalu dibentuk dan dijemur selama beberapa hari. Hasilnya, kerupuk gurih yang punya nilai ekonomi dan jadi solusi kreatif pengolahan limbah dapur. Produksi snack. Produksi snack rumahan melibatkan berbagai bahan seperti salah satunya tepung yang diolah menjadi berbagai macam snack. Salah satunya di RW 18 Pandean Kraken, Paseban. UMKM snack kini makin inovatif dengan berbagai rasa dan kemasan menarik. Kabisat, Komunitas Anak Balita Ibu Sehat, adalah komunitas kesehatan di Desa Paseban yang memiliki posyandu interaksi layanan primer ILP untuk mencakup semua kalangan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh kader kesehatan, bidan, PKK, pemerintah desa, dan masyarakat. Program Kabisat. 1. Dasat, Dapur Sehat Kabisat, didirikan untuk membuat masakan PMT yang terstruktur dan efisien. 2. Yuk Sehat Bersama Kabisat merupakan program untuk ibu hamil berupa edukasi dan kegiatan yoga bersama. 3. Posyandu Sigap, posyandu siklus hidup giat, aktif, dan partisipatif. Program ini membawahi semua siklus hidup dari remaja, lansia, dan usia produktif, terbagi dari difabel, balita, baduta, dewasa, asparas, dan jumantik juru pemantau jentik. 4. Paseban Emas, yang terdiri dari cerdas cegah resiko stunting dari remaja sehat. Centing Emas, calon pengantin cegah stunting. Kuali Ceting, kumpul ibu hamil cegah stunting. Taman Gizi. Taman Gizi bukan sekadar kebun. Ini adalah inovasi dan kontribusi nyata dari mahasiswa KKN kelompok 3 dan 4 UIN Raden Mas Said Surakarta 2025. Tujuan Taman Gizi
sebagai pemanfaatan optimalisasi lahan dan penyediaan bahan pangan di Dasat. Merupakan 3 lokasi taman gizi, yaitu Taman Hatinya PKK, Taman Balai Paseban, dan Taman Kelompok Bermain Pandanaran. Beragam tanaman di taman gizi seperti sayur, herbal, hingga toga. Di sini juga terdapat kolam ikan dan kandang ayam. Dari lahan terbengkalai, kami ubah menjadi sumber pangan sehat. Inilah bukti nyata bahwa perubahan bisa dimulai dari tangan kami. Taman Gizi adalah bukti bahwa kontribusi kecil bisa berdampak besar bagi masa depan Desa Paseban. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau ngatur 13 orang itu sulit. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu rasanya makan ikan bakar setiap malam minggu buatan Letri. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu ada desa seproduktif Desa Paseban. Mulai dari kegiatan posyandu sampai ikut lomba-lomba. Kalau nggak KKN, aku nggak akan jadi instruktur senam dadakan. Kalau nggak KKN, aku nggak akan dengarkan alarm Amel setiap pagi. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya revisi draft buku sampai 2:30 malam. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya punya banyak nomor orang Paseban. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu kalau bikin taman gizi itu susah. Kalau nggak KKN, aku nggak akan setiap hari ke pasar. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu tiap hari masak apa. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu rasanya setiap habis acara ditanyain cantik ya. Nggak KKN, aku nggak bakal temenan sama bunda-bunda. Kalau saya nggak KKN, saya nggak akan kenal Letri dan warga Tengklik yang dianggap keluarga. Ucapkan Kasih. Terima 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 kasih. Atas pengalaman.